Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Mahat Majelis Taklim pencinta sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan selalu puji dan syukur kehadirat Rabbi atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang Allah berikan untuk kita semua, sehingga Allah terus masih berikan kita kemudahan untuk bermajelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas jalan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Semoga yang belum bisa bergabung Allah mudahkan untuk bisa terus bergabung, dan semoga yang sudah bergabung, semoga Allah terus istiqomahkan kita terus untuk tetap bermajelis ilmu. Untuk teman-teman yang Allah sedang uji dengan sakitnya, semoga Allah beri kesabaran, keikhlasan atas ujian sudah Allah tetapkan, dan semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna yang tidak meninggalkan bekas. Amin ya rabbal alamin. Umahat hari ini insya Allah temanya peranan anak kepada orang tua. Ya, alhamdulillah Ustadz Farid sudah ada, meskipun Ustadz lagi safar, sedang ada di Gontor di Darussalam. Semoga Allah terus sehatkan Ustadz ya Ustadz. Allah terus lindungi Ustadz dimanapun berada untuk terus mengisi kajian kita ini. Baik, sama-sama kita hadirkan hati kita semua untuk menerima pelajaran kali ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Farid. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta salama ba'd. Akhwati fid din rahimani rahimakumullah, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah bertemu lewat online kajian yang akan kita isi dengan bagaimana peranan anak kepada orang tua. Ya, karena melihat ada dua fenomena ini yang sedang saya alami hari ini, bahwa tadi saya sebutkan tentang peristiwa fenomena orang hebat, tapi anaknya justru menentang bapaknya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita hindari ketika kita menyadari betapa pentingnya pendidikan anak untuk senantiasa hormat sama orang tuanya. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Ya. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu disebutkan Nabi memberikan arahan kepada anak-anak, seandainya bapakmu menghendaki kamu keluar dari dunia yang selama ini kamu geluti, ya, maka tinggalkanlah dunia itu atas perintah ayahmu itu. Begitu pentingnya ketaatan seorang anak sama orang tuanya, yang seringkali
anak itu mungkin juga pandangannya dipengaruhi oleh hawa nafsu. Berbeda ketika itu pandangan dari bapaknya. Nah, begitu pula nanti hubungannya dengan ibunya. Ya, karena ibu itu 3 kali setelah bapak kan. Di saat seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang aku harus berbuat baik? Karena mengatakan ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. 3 kali. 3 kali baru yang keempat, ayahmu. Karena ada 3 pekerjaan ibu yang tidak bisa diganti oleh ayah. Yaitu pada saat ibu itu hamil, 9 bulan di perutnya, mengandung anak itu, yang susah payah. Kemudian kedua ketika saat melahirkan berdarah-darah, ya, dan bahkan tidak jarang melayang nyawa. Nah, yang ketiga menyusui anak itu selama 2 tahun. Ya, dan itu 3 pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh bapak itu, tidak tergantikan. Karena itulah kenapa ibu itu kemudian diberikan 3 kali kelebihannya. Tapi peranan bapak sebagai penanggung jawab rumah tangga yang melindungi, yang menafkahi, dan sekaligus yang mengarahkan dan mendidik keluarga secara keseluruhan. Juga peran penting yang harus dihormati. Ya, makanya para hukum sekalian, kita mengambil pelajaran dari peristiwa hari ini yang kita baca, ya, seorang anak yang bersikap durhaka sama bapaknya seperti itu hanya masalah beda politik. Nah, sementara saya sekarang berada di Gontor, saya semalam diajak sama anaknya yang pemilik Gontor. Dia profesor doktor, ya, Hamid Zarkashi. Saya diajak makan malam, sate Ponorogo katanya. Nah, itu sambil kita berdiskusi. Tadinya saya pikir dia ini kan karena anaknya tokoh dan memang sangat dihormati di sini oleh para mahasiswanya yang berjumlah 1.300. Di Darussalam ini mahasiswa semua ada 1.300 tinggal di sini. Sementara saya mengisi kaderisasi ulama, ya, PKU namanya, pendidikan kaderisasi ulama, yang dihadirkan dari berbagai daerah, dari berbagai kalangan, dididik selama 6 bulan di sini. Nah, saya ngisi para ulama ini. Tapi kemudian semalam berkesempatan diajak sama Dr. Hamid Zarkashi untuk makan malam. Dan apa yang saya saksikan sebagai anak tokoh dan punya segala-galanya, tapi hidupnya sederhana. Rumahnya sederhana. Waktu pergi pun pakai mobil, saya kira dianterin sama ajudannya ataupun muridnya, enggak. Dia bawa sendiri. Jadi nampak sekali humble-nya itu, tawaduknya itu. Dan menurut cerita banyak pihak, bahwa orang tua mereka ini ketika masih hidup, ya, terutama ibunya, itu selalu kalau ketemu tetangga, teman selalu minta doakan anak-anakku biar jadi ulama, doakan anak-anakku biar jadi manfaat. Itu selalu ibu itu ngomong begitu. Orang pun banyak mendoakan. Dan yang kita lihat, hampir semua anaknya ini jadi ulama, jadi orang-orang hebat. Dan yang paling menarik lagi, mereka tidak tergiur dengan jabatan, ya, dengan dengan harta, dengan godaan-godaan yang lainnya itu. Jadi saya lihat mereka ini luar biasa. Ini contoh, ya, contoh pendidikan orang tua kepada anak-anaknya yang sangat menyenangkan, menghasilkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang sopan, bahkan mereka sekarang mau jadi para pendidik dari kampusnya. Luar biasa. Nah, ini penting untuk menjadi pelajaran kita, bagaimana sekarang mendidik anak-anak ini supaya mereka yang
soleh dan soleha, anak yang baktinya. Begitu pula kita dulu sebagai anak. Kita dulu juga sebagai anak. Yang dimana orang tua kita mendidik kita supaya kita menjadi generasi yang bagus nantinya. Generasi yang soleh. Dan ada kejadian menarik ya dengan saya yang ada seorang pengusaha dari Purwokerto itu mengundang ibu saya dari Jawa Timur. Ya, khusus dia ini pengusaha ini mengundang ibu saya Jawa Timur. Kemudian saya diberitahu supaya Jakarta karena ibu saya sudah karena yang saya cek batalin semua kegiatan ya ke Purwokerto. Ada apa ini? Ya, kok ibu saya ke Purwokerto diundang sama. Setelah saya sampai di situ, ternyata si pengusaha ini cuma ingin bertanya sama ibu saya. Apa pertanyaannya? Bu, cara ibu mendidik anak seperti ini. Luar biasa itu. Itu pengalaman saya alami dan keluarga ini akhirnya nanti ya kalau liburan itu diserahkan ke saya untuk dididik ya, anak orang kaya ini, anak pengusaha ini. Kalau liburan dikirim ke saya anaknya untuk seminggu gitu 3 hari minimal untuk saya berikan sentuhan lah ya, supaya jadi pemahaman Islamnya itu jadi bagus, jadi tahu orang tua dan seterusnya. Itu pengalaman kami itu. Karena itu barakallahu fikum sebagaimana dalam riwayat Muhammad Rasulullah mengatakan mana halahu bi ahsan min adabin hasan. Tidak ada pendidikan yang diberikan oleh anaknya melebihi pendidikan adab. Bagaimana mengajarkan adab-adab dia kepada anak-anaknya itu. Ya. Ibu sekalian, mari kita pelajari surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasaina al-insana biwasana hamalatu ummuhu ba'du kurha wa hamluhu wa fisaluhu syahra hatta idza balagha ashuddahu balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu wa asli dzurriyyati inni tubtu ilaika amin. Ya. Jadi luar biasa ayat ini Al-Ahqaf 15. Baca terjemahnya, Bu. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia atau anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Robku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Masya Allah, Bu, ayat ini sangat agung sekali. Bahwa Allah mewasiatkan kepada manusia. Berarti harus diperhatikan. Ya Bu, apalagi wasiat itu wasiat yang bagus. Kalau orang tua mewasiatkan kepada ya Bu ya, tentang hak warisnya ikuti. Karena Rasulullah mengatakan la wasiat, tidak sah wasiat untuk ahli. Ya, kalau orang tua kita taruhlah 100 juta, dia meninggalkan 100 juta. Nah, kemudian dia ingin bagi si A dapat sekian, si B dapat
wasiat. Dan wasiat itu tidak sesuai dengan hukum Ustadz, waris. suaranya Maka putus-putus, tidak boleh Ustadz. gitu. Ustadz, Afwan, suaranya Tapi agak putus. ketika ibu itu atau orang tua itu wasiat, aku tinggalkan 100 juta buat kalian untuk waris, tapi sepertiganya salurkan anak-anak yatim, umpamanya. Sepertiganya bikinkan masjid, umpamanya. Sepertiganya berikan untuk pendidikan sekolahan, umpamanya. Nah, itu wasiat itu harus dijalankan. Jadi kalau wasiat bukan menyalurkan, maka boleh dijalankan maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan itu. Gitu. Nah, itu kalau pada manusia. Bagaimana ini mewasiatkan orang? Maka pasti ada leasa di situ. Ya, makanya Allah manusia. Manusia ini siapa? Muslim ya kafir. Ya kan? Ya Buddha ataupun manusia bebas. Namanya manusia secara ya tidak membedakan apapun manusia itu. Allah mewasiatkan kepada manusia walidai ihsan. Berbuat yang terbaik kepada kedua orang. Jadi kan ibu sekalian berbuat yang terbaik. Jadi kalau seandainya ada ibu kita atau ayah kita minta apa yang kita miliki. Namanya ada kita punya 2 tangan, yang harganya 5 juta, yang satu harganya ya. Mana yang kita kasih kepada orang tua kita? Kasih yang 5 juta. Itu namanya ihsan. Berbuat yang terbaik. Gitu. Kalau seandainya orang tua kita minta satu dari kita, hanya ada untuk diri kita. Tidak cukup untuk yang lainnya. Kasih orang tua kita. Dahulukan orang tua kita. Itu Ibu. Makanya kata-katanya ihsana. Yang ya. Makanya berbuat kepada orang tua itu jangan nanggung-nanggung, yang terbaik. Jadi kalau ada air zam-zam, ada air aqua, ya, ada air apa kan, kasih air zam-zam. Itu yang terbaik. Ya, makanya senantiasa perilaku kita kepada kita harus yang terbaik. Bahkan Ali Zain Abidin, anaknya Husain radhiyallahu anhuma, itu tidak ditemukan satu nampan atau satu piring bersama ibunya. Ditanya sama muridnya, kenapa Tuhan kok nggak pernah makan sama ibunya? Kata dia, aku bukan nggak mau, tapi aku khawatir apa yang diingini oleh aku dahului. Dan itu berarti aku durhaka sama dia. Aku nggak mau. Subhanallah. Jadi apa yang diinginkan oleh orang tua kita harus kita dahulu. Ya, jangan sampai kita lakukan dengan keinginan. Nah ini. Makanya yang lucu masih banyak kita temukan anak-anak laki-laki demi untuk membahagiakan, menyenangkan istri dan anak. Kemudian mengorbankan orang tuanya. Ya, makanya orang tua kita itu harus ya dengan apa ihsan, berbuat perintah Allah. Itu wasiat Allah. Kenapa? Apa alasannya? Orang tua itu harus diperlakukan dengan yang terbaik. Lihat itu pengorbanannya. Hamatu ummuhu kurha wa wadu'atu kurha. Ya, ibunya mengandung anak itu dalam susah payah. Ya, kurha itu ungkapan yang menunjukkan susah payah, menunjukkan melelahkan, ya, hal-hal yang tidak disukai. Ya, begitu capeknya itu bawa anak itu kan. Ketika ibu itu hamil. Padahal dia sedang lagi apa? Honeymoon. Lagi honeymoon, asik-asik sama suaminya. Ini hamba Allah yang kecil itu kan.
Kemudian dia mulai membesar dengan susah payah itu. Nah, ibu tahulah karena ketika hamil anaknya itu susah payah itu. Dimulai dengan muntah-muntah sampai pusing, sampai makan, sampai macam-macam. Tidak jarang ada yang apa, Bu? Apa namanya? Kalau punya keinginan sesuatu itu, ngidam. Nah itu, waduh. Ngidam duren bukan musim duren. Waduh, itu suaminya di mana? Ibu-ibu itu kalau ngidam itu repot juga itu. Nggak repot kalau ngidam makan beras, terus apa itu, yang aneh itu. Nah, itu nggak tahu dari mana itu ngidam itu. Makanya yang jelas Allah menggambarkan itu anaknya dengan susah payah. Wa wadu'atu kurha. Ketika melahirkan pun susah payah, bahkan berdarah, bahkan beresiko mati. Ya, jadi Allah menggambarkan betapa beratnya ibu saat mengandung dan saat melahirkan. Nah, nggak cukup itu. Pada saat wahamluhu wa fisaluhu 3 syahra. Jadi Allah mengukur 30 bulan susahnya ibu itu mengurus anaknya di saat sedang hamil menyusui. Di sini ahli tafsir berikan penjelasan Ibu. Perempuan ketika hamil itu ada yang melahirkan prematur 6 bulan, ada yang melahirkan normal 9 bulan, rata-rata 9 bulan. Ya. Nah, ketentuan akan menyebutkan baik hamil maupun menyusuinya itu 3 bulan. Maknanya apa Ibu? Kalau ibu sampai melahirkan itu 9 bulan, maka menyusui anak itu butuhkan 21 bulan. Gitu Ibu. Kalau ibu itu hamil melahirkan anak itu 6 bulan, berarti prematur, maka ibu itu menyusui anaknya butuh 24 bulan lagi. Sehingga seluruhnya hamil dan menyusui itu sama 3. Nah, itu fikihnya itu, Bu. Ya. Nah, itu ketetapan Al-Quran supaya anak itu tumbuh seutuhnya mengambil karakter dari ibu apa yang dia susui dari ibunya itu. Ya. Nah, anak itu tumbuh sampai mencapai masa baligh hatta asyuddahu. Ketika baligh laki ditandai dengan umur 15 tahun dan perempuan ditandai dengan itu tanda dewasa. Dewasa awal ya. Itu namanya dewasa awal. Ya, masuk ke pubertas. Dan anak-anak yang masuk dunia pubertas ini, masa balik awal itu goncang Ibu. Mentalnya itu ya, makanya dia butuh pendamping. Ya, dan jangan sampai dia jatuh kepada yang enggak benar. Jatuh kepada pergaulan ya, apalagi sampai kepada na'udzubillah min dzalik. Karena sekarang ini banyak yang salah pergaulan, maka justru pada saat mereka dalam kondisi ya diberikanlah masukan atau dipengaruhi kreatif, rusaklah anak itu. Ya, makanya jangan lupa Ibu sekalian, awal terutama pada masa pubertas itu. Dalam kondisi labil dia. Ya, butuh penguatan. Nah, barakallahu. Nah, pada saat umur pubertas itu berarti dia SMP dan SMA itu. SMP dan SMA masa pubertas. Sebelum dia masuk perguruan tinggi. Sampai nanti mencapai umur 40 tahun, nah ini masa matang. Ya, karena anak itu ketika udah 40 tahun, berarti dia sudah dianya. Masa dewasa yang matang. Maka biasanya seseorang kalau sudah mencapai 40 tahun, itu sudah
ilmunya sudah dalam, pengalaman sudah luas, berkeluarganya sudah ya, sehingga kematangan pribadinya menjadikan dia wise, menjadikan dia bijak, gitu Ibu. Makanya ketika umur 40 tahun, itulah masa kematangan seseorang kalau itu diangkat jadi nabi ketika umur 40 tahun. Karena itu masa kematangan. Maka umur 40 tahun itu adalah karunia Allah yang harus kita syukuri. Karena masih banyak manusia yang belum umur 40 tahun sudah meninggal. Ya kan? Dipanggil Allah. Makanya kalau kita sudah mencapai umur 40 tahun, itu karunia Allah yang sangat besar kepada kita. Jangan lupa untuk berdoa, doanya yang diajarkan oleh Allah ini. Kalau sudah umur 40 tahun, jangan lupa berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka an'amta alayya. Ya Allah, aku rasa syukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku. Nah, barakallahu Ibu sekalian, apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, enggak akan mampu kamu menghitung. Saking banyaknya itu. Tetapi para ulama membagi nikmat itu menjadi dua, Ibu. Ya, ada namanya usulun ni'am, ada ni'am. Ada pokok-pokok nikmat, juga cabang-cabang nikmat. Pokok nikmat itu seperti apa? Itu Islam. Islam yang Allah berikan kepada kita itu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Coba Ibu lihat surat Az-Zumar ayat 22. Ya, betapa arti Islam itu buat manusia seperti kita ini. Afaman syarahallahu islami wa huwa ala nuri rabbih. Wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Ayat 22 itu tentang betapa hebatnya nilai Islam yang Allah berikan. Silakan dibaca terjemahnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 22. Maka, apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Rob-nya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka, celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya apa itu, Bu? Islam itulah inti kebahagiaanmu yang telah melapangkan dadamu. Kemudian cahayalah dirimu dengan Al-Quran. Karena dua inilah yang menjadikan hatimu lembut. Inilah yang menjadikan kalbumu tidak menyimpang. Menjadikan kamu selalu terhubung dengan Allah. Dua inilah yang menjadikan kehidupanmu itu terarah. Dan yang terpenting daripada semua itu, inilah yang membahagiakan kamu dunia dan akhirat. Itu Ibu. Makanya nikmat kita dapatkan adalah nikmat Islam. Ibu. Nah, bahkan di dalam surah 58 kita diperintahkan untuk senantiasa berbahagia dengan Islam dan Al-Quran. Baca Bu, surat Yunus ayat 58. Billahi wa birahmatihi fabidzalik falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Yunus, surat ke-10 ayat 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa itu karunia Allah? Islam. Apa itu rahmat Allah? Al-Quran.
Makanya saya serukan kepada jamaah kita semuanya, jangan hidup bersedih. Jangan hidup tidak bahagia. Karena Allah merintahkan kita dalam ayat ini, kita selalu supaya bahagiakan dirimu dengan Islam dan ya Bu, urusan yang lainnya kecil semua itu Ibu. Urusan harta, urusan suami kita poligami lagi, apalah itu. Kecil lah itu. Menjadikan seperti mau kiamat semua. Enggak. Ya, bahagiakan dirimu. Dengan apa? Dengan Islam. Itu perintah Allah, Ibu. Nah, ini nikmat kita syukuri. Karena disitulah inti kebahagiaan kita dalam hidup ini. Dan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Itu, Bu. Ya. Makanya barakallahu itu nikmat yang kategori yang pertama. Namanya apa? Usulun ni'am, pokok nikmat. Nikmat Islam, nikmat Al-Quran. Kemudian yang berikutnya nikmat iman. Di Islam kita itu harus nilainya dalam amal-amal soleh menjadi tingkat keimanannya meningkat. Gitu Ibu. Islam itu dohirnya, iman itu apa namanya kedalamannya. Nah, iman itulah yang mendorong orang untuk banyak beramal soleh. Rasulullah al-imanu bid'un wasitu syu'bah. Fi riwayatin bid'un wasituna wasab'una syu'bah. La ilaha wa adnaha imatatul adha. Itu ada 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Yang itu adalah keyakinan la ilaha illallah, yang paling rendah dari jalanan. Jadi itu ada 3 poin utama: tubuh, amalan lisan, dan anggota tubuh. Itu semakin amal seseorang dari amalan tubuhnya yang macam jenisnya, amalan lisannya yang 7 jenisnya, dan amalan anggota tubuhnya yang 13, semuanya kalau dihitung oleh Ibn Hibban menjadi 60. Jadi 24 amalan kalbu, 7 amalan lisan, dan 38 amalan anggota tubuh kita. Semuanya menjadi 69. Nah, kalau itu dijalankan, maka imannya akan mencapai puncak dia. Keimanannya akan mencapai puncak dia. Ya. Yang kemudian itu kenikmatan yang syukuri. Makanya dinamika iman itu dia turun. Ya, semakin bagus iman seorang, maka makin meningkat amal solehnya. Begitu Ibu. Itu nikmat pokok yang ketiga tadi itu. Jadi Islam, Al-Quran, kemudian iman. Kemudian nikmat apa lagi Ibu? Kalau nggak sehat, wah, kemudian nggak bisa konsentrasi. Kalau sehat, nggak enak. Tidur nggak nyenyak. Kalau sehat, hidup terasa hampa. Nah, makanya nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa. Apalagi dengan COVID-19 ini, orang banyak ketakutan dengan pandemik COVID-19. Kita syukur kepada Allah tidak terkena penyakit seperti itu. Saya kemarin naik kereta api harus ikut rapid test. Ya, bayar 85.000 dicek darahnya. Alhamdulillah. Ya, minus ya, artinya tidak kena lah itu. Ya, makanya barakallahu itu karunia Allah. Itu, makanya harus kita jaga, kita rawat. Makan yang bergizi, olahraga yang cukup, istirahat yang memadai, pikiran yang tenang. Wah, nikmat sekali. Ya. Nah, barakallahu Ibu sekalian, itu nikmat sehat yang keempat. Pokok nikmat. Kemudian yang keenam, yang kelima, nikmat apa? Nikmat waktu. Nih, makanya disebutkan dari mulai lahir sampai umur balik sampai umur 40 tahun. Itu karunia Allah yang luar biasa waktu yang diberikan kepada kita. Makanya kita syukuri nikmat waktu itu. Dengan menggunakan waktu itu secara maksimal dalam ketaatan.
Dan jangan sia-siakan waktu. Karena Rasulullah SAW memperingatkan, ni'matani maghlub fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Nikmat yang banyak manusia lalai, kata Nabi, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Ya, sehat kita gunakan untuk ketaatan, waktu luang kita isi untuk kemanfaatan. Sehingga dengan itu waktu kita betul-betul berarti. Ya, saya menjaga betul waktu. Jangan sampai ada yang sia. Makanya Ibu lihat, kadang di sini, kadang di situ. Hari alhamdulillah kita mengadakan wisa 36 alumni pesantren tinggi Al-Islam yang kemudian untuk dakwah di lapangan. Setelah mereka belajar selama sampai hafal Quran, sampai menguasai kitab dan diterjunkan untuk dakwah. Hari kemarin, hari Seninnya saya berangkat ke sini. Insya Allah hari ini balik lagi insya Allah. Begitu seterusnya Ibu. Makanya perjalanan itu harus kita isi dengan yang baik. Jangan sampai kosong. Jangan sampai tersia-siakan. Ya. Karena kadang kita sambil rumah bisa ngarang banyak. Ibu bisa bikin buku. Ini buku saya udah mulai terbit ini Bu. Ada 2 buku yang sekarang beredar. Judul yang pertama menemukan kehidupan yang hilang. Nah itu. Apa dibaca nanti sama ibu-ibu itu. Itu bimbingan buat masyarakat. Yang kedua adalah menjadikan kekuatan umat Islam. Bagaimana umat Islam itu menjadi kuat. Nah, ini 2 buku ini bentar lagi akan sampai ke tangan ibu-ibu insyaallah. Nah, itu ya. Dan itu hasil renungan dari COVID-19. Banyak di rumah aja bikin buku Ibu. Masya Allah. Pokoknya kita itu Bu. Nah, yang tidak kalah pentingnya nikmat yang keenam itu Bu. Nikmat ilmu Ibu. Nikmat ilmu. Ya. Coba kita lihat di perguruan tinggi Darussalam ini, Gontor. 1.300 anak-anak dari berbagai kota dan negara. Sekolah semua di sini mencari ilmu. Mereka nanti akan balik lagi seperti itu. Kita lihat di Saudi, di Mesir, di Turki, ya para mahasiswa itu mengejar ilmu, ya untuk nanti selesai pulang berbekal di negeri. Makanya kita jangan kemudian untuk tidak mencari ilmu, termasuk majelis taklim, ibu-ibu. Ya, makanya madamal alimu alima yata'allam. Orang itu masih kategori berilmu selama masih belajar. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Ini long system education ya. Jadi long distance itu, long system education itu pendidikan sepanjang hidup. Long life kita belajar ilmu ini terus selama kita masih hidup. Kalau bahasa Imam Ahmad itu utlubul ilma ila lahdi. Cari ilmu itu dari pangkuan ibu kita ke liang lahat itu. Makanya jangan pernah. Nah, itulah nikmat yang harus kita syukuri seperti tadi Allah berikan aku rasa syukur atas nikmatmu. Nah, nikmat ini diantaranya nikmat pokok-pokok tadi itu. 2, nikmat cabang. Nikmat cabang apa Ibu? Termasuk harta, termasuk suami, termasuk anak, termasuk rumah, termasuk mobil. Ya Bu, seluruh entitas hidup, ya kalau tanpa itu tetap, maka dia kategori nikmat cabang. Ya, makanya banyak orang sekarang ini mengejar nikmat, mengorbankan nikmat yang pokok, keliru. Makanya kita harus tahu prioritasnya, kejar nikmat yang pokok, jangan lupakan nikmat yang pokok. Itulah mengapa Al-Quran mengajarkan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Coba dibaca Bu. Wabtaghi fima ataqallahu akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya
Wa ahsin kama ahsana ilaik wa la tabghi innallaha la yuhibbul mufsidin. Surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Barakallahu fiik. Jadi itu jelas ya, supaya kita ini sebagai manusia jangan lupa itu prioritaskan yang utama itu, bangun akhirat. Tadi itu pokok-pokok, nikmat pokok-pokok tadi. Dan jangan sampai nikmat yang cabang mengalahkan yang pokok. Orang nyari dunia sampai yang menyimpang, sampai yang menyesal, itu kan keliru banget itu kan. Makanya jangan sampai kita itu prioritasnya itu disalahkan. Prioritas itu pokok dulu baru nikmat cabang. Bangun akhirat. Para ibu sekalian, itu nikmat yang harus kita syukuri atas karunia Allah yang Allah katakan fabi ayyi rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan wahai manusia? Ya, luar biasa. Sekarang manusia digoncang dengan COVID-19 yang akan dapat membahayakan ya, begitu takutnya mereka sehingga harus social distancing, harus senantiasa tangan dan macam-macam itu. Ya, karena kalau sudah kena virus COVID-19 maka orang itu akan sulit untuk bernafas dan bisa mengarah kepada kematiannya. Ya, kita merasakan betapa nikmatnya pernafasan itu. Luar biasa. Nah, barakallahu itu nikmat yang harus kita syukuri. Umur 60, 40 tahun, nikmat yang pokok dan cabang yang Allah berikan kepada kita. Wa ala walidayya. Dan nikmat yang kau telah berikan kepada kedua orang tua. Makanya jangan lupa doa-doa kita kan kedua orang tua kita. Dan kedua orang tua kita itu sangat butuh doa daripada anak. Karena anak-anak inilah yang akan mengampunkan dosa-dosa orang tuanya dan bahkan mengangkat orang tuanya nanti di surga. Makanya ada orang tua tapi bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa derajatku ke surga yang lebih tinggi? Terlalu banyak amalan. Kata Allah, nah doa anakmu, engkau diangkat ke surga yang lebih tinggi derajatnya. Ya, makanya Bapak sekalian, tentunya kita sebagai orang anak-anak kita mendoa kita. Dan jangan lupa saya ingatkan, anak-anak itu ada dua ya. Anak biologis yang kita lahirkan dan anak ideologis. Orang lain yang kita didik. Nah, itu bisa menjadi anak. Ya, seperti kemarin saya mendidik kader muda ulama sebentar ini. Mereka anak-anaknya orang. Ikut menanam, kita ikut mendidik, kita ikut mengarahkan. Nah, itu menjadi apa itu? Anak ideologis. Gitu. Makanya anak biologis kita bolehlah dikit, tapi anak ideologis banyak. Nah, itu kita tanamkan terus di mana-mana itu. Itu, Ibu. Ya, makanya peran yang mengajar itu penting sekali karena dia terus menanam pada orang lain. Ya. Nah, barakallahu doa kepada Allah untuk orang tua kita. Wa ala walidayya. Ya. Jadi syukur kepada Allah atas nikmat kepada kita. Kemudian syukur kepada kedua orang tua. Ini prioritasnya ini. Baru wa'an a'mal salihan. Baru untuk diri kita sendiri. Ya, agar
aku senantiasa beramal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Ya, apa artinya kita beramal kalau tidak diridhai sama Allah? Makanya usaha senantiasa untuk beramal soleh yang diridhai oleh Allah. Dan diridhai oleh Allah dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Dua, mengikuti syariat Rasulullah. Itu harus kita sertakan saat kita beramal. Itu apa? Ikhlas karena Allah dan mengikuti syariat Allah SAW yang diajarkan oleh Allah untuk ikutinya. Ya. Mengikuti Rasulullah, siapa yang taat kepada Allah, maka dia taat. Wa ma atakum rasuluhu fakhuduhu wa ma anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan Allah ambil, apa saja dilarang oleh Nabi kamu tinggal. Itu ketentuan Allah itu. Makanya kita minta kepada Allah supaya amal doi sama Allah, diterima sama Allah. Ya. Baru yang keempat, waslih li fi dzurri. Ya Allah, perbaikilah keturunanku. Makanya jangan lupa mendoakan anak-anaknya, mendoakan. Jadi setelah berdoa kepada Allah, doakan orang tua, doa diri sendiri, kemudian baru mendoakan anaknya. Waslih li fi dzurriyyati. Keturunanku ya Allah. Makanya kita sebagai orang tua harus punya perhatian kepada anak-anak kita. Mau dikemanakan anak kita itu. Mau dipersiapkan apa itu anak kita itu. Ya, supaya apa? Supaya apa? Nanti mereka menjadi generasi yang apa? Bisa mengikuti jejak kita benar. Gitu. Nah, barakallahu ibu sekalian, inilah doa kepada anaknya. Ya, bagian yang terakhir. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu. Ya Bu, kalau udah umur 40 banyak-banyaklah selalu bertobat kepada Allah. Ya, Nabi bertobat sehari 100 kali, 70 sampai 100 kali. Allah telah mengampunkan dosa Nabi, ya, datang. Dan beliau pertama kali yang dibukakan surga. Gimana dengan kita yang banyak dosa ini? Makanya jangan bertobat. Karena di apa namanya penghapusan dosa-dosa yang ketika kita bertobat kepadanya. Ya, barakallahu makanya ini adalah satu doa yang perlu amalkan. Doa-doa kita, inni tubtu ilaika. Allahumma tub alayya fil dunubi innaka antal at-tawwab. Apa namanya? Terimalah taubatku, dosaku, dan sungguh engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Pengampun. Ya. Wa inni jangan pernah lepas dari menjadi muslim. Jangan pernah murtad, jangan pernah meninggalkan agama Islam. Mana sejak katakan aku orang Islam. Aku syahadu bi anna muslimun, saksikan kami Islam. Ya, maka dengan demikian proses kehidupan yang harus kita alami dengan ayat ini saja sebenarnya Ibu, kita sudah aman. Hubungan kita aman, hubungan kepada orang tua aman, hubungan diri sendiri aman, ya, dan kehidupan dunia akan aman. Ya, karena itu wabikum yang harus kita perbaiki ialah hablum minan nas. Selain hablum minallah, hablum minan nas. Nah, untuk memperkaya ayat yang sudah kita bahas pada surat Al-Ahqaf ayat sini, Ibu lihat surat Al-Isra ayat 23 24. Ayat 23 dan 24 surat Al-Isra. Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablugha indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul qawlan karīmā wakhfid lahum janaha adh-dhulli min wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī. Surat Al-Isra ayat 23-24. Kita akan dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 23 dan 24. Dan Rohmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku aku pada waktu kecil." Ya. Nah, ini bagaimana sikap seorang anak pada kedua orang tuanya, maka Allah mengarahkan kepada kita sebagai anak untuk senantiasa berbuat yang terbaik, dan bila menemukan orang tua, bahkan tua renta, bahkan pun, maka jangan sampai perlakukan orang dengan semena-mena, ya, dengan menghardik, dengan kurang wajar. Bahkan banyak tidak ditemukan, ya, orang-orang yang agamanya itu atau bahkan tidak beragama sama sekali, seperti di Cina, di Jepang, segala macam. Berapa banyak dari mereka perlakukan orang tuanya seakan-akan ingin membunuhnya dengan perilaku yang kasar seperti binatang seperti itu. Naudzubillah. Nah, maka kita sebagai orang Muslim, perlakukanlah orang tuamu sebesar kondisi apapun dia. Ya, perlakukanlah yang terbaik. Di dalam riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu mengatakan, "Qiyun abd adraka walidayhi aw ahma wa lam yudkhilahu jannah faqultu amin." Malaikat Jibril datang menjumpai Nabi, mengatakan, celaka yang berjumpa dengan kedua orang atau salah seorang dari kedua orang tuanya, tapi tidak menyebabkan anak itu masuk surga. Maka anak seperti itu. Begitu malaikat Jibril katakannya, dan Nabi mengatakan amin. Tapi kita kena aminnya Nabi Muhammad SAW. Hanya yang dikecam oleh malaikat Jibril itu. Disebabkan seorang anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama orang tua itu sudah semakin renta dan membutuhkan perhatian daripada anaknya. Makanya Bapak Ibu sekalian, perhatikan orang tua kita yang sudah sepuh, dan jangan lupa untuk menyenangkan hati mereka, membahagiakan hati mereka, servis mereka, ya. Dan jangan lupa juga mendoakan mereka. Ya, makanya Ibu sekalian, sebagaimana seseorang itu memperlakukan orang tua, seperti itulah nanti anak-anaknya akan memperlakukannya. Ya, kita semua, ibu-ibu ini kan kita anak. Ya, kalau kita masih dikaruniai oleh Allah, orang tua yang masih hidup, bersyukurlah kepada Allah. Untuk kita menjadikan orang tua itu ada sasaran kebaikan. Jadikan orang itu tiket kita menuju surga. Makanya jangan sia-siakan. Ya, sungguh akan menyesal seorang anak ketika orang tuanya masih dia tidak berbuat, dia tidak memperhatikan, dia tidak memanjakan, ya, dia nggak ngopenin itu. Baru dia menyesal nggak ada guna. Ya, makanya ajarkan kepada anak-anak kita, ingatkan diri kita akan sentiasa orang tua kita itu. Alhamdulillah tadi pagi sebelum saya sudah menelpon ibu saya, suaranya, meminta doanya, ya. Semua kita itu ingin
orang kita itu adalah jaga. Seperti itu, Ibu sekalian. Kemudian ayat populer juga terkait dengan orang tua, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Hanya dari Luqman yang diperselisihkan apakah dia nabi, dia hanya orang soleh. Tapi nasihatnya itu diabadikan oleh Al-Quran dan menjadi panduan bagi orang tua di dalam mendidik anaknya. Surat Luqman ayat yang ke-13 sampai 19. Ya, 13 sampai 19 itu adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa 'iduhu ya la tusyrik billah inna syirka la 'adzim. Sampai pada ayat waqsid fi ma waghdud min sautik inna ankara aswati hamir. Ini panduan orang tua mendidik anak-anaknya. Yang harus disampaikan kepada anaknya, dialah apa yang diajar terhadap nasihat untuk kita semua. Silakan dibaca, Bu. Mbak Yes, tolong baca dulu siapa yang udah dapat. Ayat berapa? 14 ya? Iya. Sampai 19. 13 sampai 19. 13 sampai 19. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan berlunakkanlah suaramu. Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ya, Bu. Jadi diawali dengan tauhid, ya Bu, dilanjutkan dengan ibadah, ditutup dengan akhlak. Itu nasihat Luqman kepada putranya. Dan ini harus jadi acuan buat kita sebagai orang tua. Tauhid kepada anak-anak kita itu agar mereka taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah, selalu terkait sama Allah. Ya. Baru kemudian dikenalkan kepada anak-anak itu hak-hak orang tua. Orang tua itu punya hak yang harus ditunaikan oleh anaknya, yaitu untuk senantiasa berbuat kebaikan. Kalau seandainya orang tua itu memaksa untuk menyekutukan Allah, maka tidak boleh diikutikan oleh orang tua. Dan itulah yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang dia cerita bahwa ibunya tidak suka Waqqas masuk Islam. Sehingga ibunya protes. Tapi tetap tidak digubris oleh Sa'ad karena Allah mengajarkan
Tidak boleh mengikuti orang tua yang memaksa untuk anaknya menyekutukan Allah. Pada saat yang paling mendebarkan, ibunya itu melakukan boikot, tidak mau makan, tidak mau minum, sampai mati. Nah itu, boikot seperti ini adalah boikot hiliyah. Kalau ada di masyarakat modern sekarang ini, pola seperti ini, itu adalah pola jaya sudah dijalankan. Ya, ketika ibunya saat mendesak anak supaya keluar dari Islam dengan cara tidak makan, tidak minum sampai mati. Saat menceritakan bahwa dia adalah pemuda Arab yang sangat hormat sama ibunya, sayang sama ibunya. Tapi ketika mendapat perlakuan ibunya yang mendesak untuk dia keluar, dia bertahan dengan Islamnya. Tapi terus merayu ibunya supaya mau makan, supaya mau minum. Tapi ibunya tetap menolak. Dan itu berlangsung sampai 3 hari. Sudah lemes itu ibu. Lihat ibu ini bersikeras, tetap tidak mau makan dan minum. Saat berkata dengan kata-kata itu, menggoncang jiwa ibunya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, wahai ibuku, seandainya engkau diberikan oleh Allah 100 nyawa, engkau enggak makan, enggak minum, dihidupkan lagi sama 100 nyawa. Untuk mendesak aku keluar dari Islam, aku tidak akan keluar dari Islam. Karena Islam telah masuk ke relung-relung hati. Ya, 100 nyawa akan keluar dari Islam. Teguhan Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya dia. Maka mau makan, mau minum ibunya. Ya, tapi enggak suka saat itu dalam keislamannya. Nah, barakallahu itu sekedar contoh ya. Orang tua menghendaki anaknya musyrik, menghendaki anaknya keluar dari Islam, a'udzubillahi min dzalik. Maka sikap kita tidak boleh mengikuti kehendaknya. Ya, tetapi hubungan urusan dunia tetap. Nah, barakallahu sekalian, begitu pula dalam ibadah-ibadah yang tersembunyi ataupun yang nampak. Semua akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus terus ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Begitu pula melaksanakan ibadah sosial, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, itu ibadah sosial. Supaya kebaikan menyebar dan kemungkaran dapat tertekan, dapat dihindari. Sehingga terjadi keseimbangan di masyarakat. Ya, kalaupun kemudian kita mendapatkan musibah, maka tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu yang terakhir itu adalah akhlak, pendidikan moral, pendidikan sopan santun. Jadi kalau dalam bahasa bahasa disebut dengan moral, kalau bahasa budaya sopan santun, ya bahasa agama pengetahuan umum juga menggunakan istilah etika, kita menggunakan bahasa akhlak atau adab. Pada hadis itu namanya adab. Jadi akhlak dan yang menjadi panduan berdasarkan wahyu Quran dan Sunnah yang akan menghantarkan manusia yang beradab, manusia yang mulia di dalam perilakunya itu. Karena itu barakallahu baik dalam berbicara maupun dalam bersikap ya maupun di dalam ya tentunya jangan sampai dihinggapi perasaan ujub atau perasaan sombong atau bangga diri ya baik itu internal maupun secara eksternal. Tidak boleh ada perasaan bangga diri atau sombong. Harus tawadhu karena bagaimanapun hebatnya kita semua itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu ibu sekalian, itulah panduan
dalam kita berinteraksi sebagai anak atau orang tua mendidik anaknya supaya nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang diajarkan dalam Al-Quran tadi itu dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada. Dan suatu kali Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang anak muda dari Yaman menggendong ibunya melaksanakan umroh. Ibu sendiri lihat kan kalau umroh itu tawaf 7 kali, kemudian sa'i kali, untuk bawa diri saja kita itu berat. Bagaimana kalau dengan menggendong ibunya? Ya, pemuda ini selesai melaksanakan tawaf dengan cara menggendong ibunya. Menghampiri Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, apakah dengan saya menggendong ibu saya pada saat tawaf dan sa'i sudah bisa dianggap membalas kebaikan ibuku? Maka Ibnu Umar menjawab, wala zafrat. Ya, rasa capek yang kamu alami dengan menggendong itu untuk membalas satu nafas melahirkan tidak bisa kamu ganti. Luar biasa. Makanya apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan pengorbanan orang pada kita itu. Makanya jangan berhenti untuk berbuat baik, bersedekah untuk orang tua, ya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Karena mereka lewat doa kita, amal saleh kita, sedekah kita, dan jangan lupa kalau ada orang kita yang masih belum haji, usahakan untuk dihajikan. Ya, kalau kita punya rezeki, maka sedekahlah atas nama orang tua. Ya, dengan demikian maka kalian semoga pelajaran pada hari ini menjadi panduan buat kita untuk didik anak-anak, didik diri kita sebagai anak agar senantiasa kedua orang tuanya, karena kita semua harap bisa berkumpul dengan orang tua itu bukan cuma di dunia sampai ke surga sana. Itulah doa para malaikat. Lihat surat ayat yang ke-8. Para malaikat Allah untuk kita orang-orang beriman. Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal aziz. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min yang ke-8. Baca. Ayat ke-8 ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 8. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya, itu doa para malaikat buat kita semua, Ibu. Agar kita masuk surga bersama-sama dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, turunan kita semuanya. Jangan sampai ada ketinggalan. Ya, makanya ayo bawa keluarga kita seluruhnya menuju ke surga dengan cara mentaati Allah dan Rasul-Nya dan menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi bahagia dunia sampai di akhir. Barakallahu itu baca pada ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan atau perlu diperkatakan. Baik Ustaz. Jazakallahu khair untuk Ustaz Farid yang sudah menyampaikan ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu itu begitu luas ya Ustaz. Semoga kita semua terus diistiqomahkan di dalam bermajelis ilmu sehingga apa yang belum kita ketahui insya Allah menjadi lebih tahu. Umahat barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya, Umahat? Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
Di luar tema juga nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ya, silakan Bu. Ya, baik Umahat, jika masih sekali lagi masih ada yang belum jelas mengenai materi pada siang hari ini, bisa ditanyakan, atau kalaupun memang sudah jelas dan ada yang mau ditanyakan di luar tema juga dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini ya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terus memberi pemahaman kita, diberikan untuk memahami lebih baik lagi, dan semoga Allah terus menjadikan kita orang-orang yang baik yang bisa menularkan kebaikan juga kepada orang lain ya Ustadz. Insya Allah semoga kita juga terus diistiqomahkan di dalam bermajelis ilmu, karena dengan bermajelis ilmu insya Allah Allah akan mudahkan jalannya kita menuju surganya Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Umahat, kita tutup kajian duha kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz Fadil atas ilmunya, fi amanillah ya Ustaz. Insyaallah sampai ketemu lagi bulan depan, semoga Allah lindungi Ustaz dimanapun. Ketemu lagi insyaallah. Amin insyaallah. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair untuk ummahatillah semuanya yang sudah mengikuti kajian kita pada pagi hari ini. Semoga senantiasa Allah terus istiqomahkan kita semua dalam kebaikan. Terima kasih, yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.